Selamat datang di penelusuran mendalam kami ke dalam pemikiran salah satu tokoh paling menarik dalam psikologi, Carl Jung. Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran mengejutkan di balik teori Jung tentang hasrat terlarang. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang tersembunyi di balik permukaan kesadaran kita? Kekuatan tersembunyi apa yang mendorong tindakan kita dan membentuk impian kita? Jung percaya bahwa alam bawah sadar kita adalah gudang harta karun wawasan, menunggu untuk ditemukan. Namun, waspadalah, karena apa yang kita temukan bisa saja mengguncang segala yang kita kira kita ketahui tentang diri kita sendiri. Bayangkan berjalan di jalanan kota yang ramai, tenggelam dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, ketika tiba-tiba, Anda menemukan sebuah peninggalan kuno, mungkin sebuah tiang Korintus, atau sepotong prasasti. Sejenak, Anda seolah dibawa ke masa lalu, pikiran Anda menjembatani antara masa kini dan masa lampau yang jauh. Inilah yang dirasakan Jung ketika ia bertemu dengan interpretasi Freud tentang legenda Oedipus. Itu adalah sebuah pencerahan yang menghubungkan benang-benang mitos kuno dengan jalinan jiwa modern kita. Tapi bagaimana jika mitos-mitos ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan elemen hidup yang bernafas dalam dunia batin kita? Penjelajahan Jung ke dalam alam bawah sadar mengungkapkan bahwa keinginan kita, bahkan yang kita anggap terlarang, bukanlah sesuatu yang unik bagi diri kita. Keinginan-keinginan itu mencerminkan perjuangan leluhur kita, terikat oleh pola arketipe yang sama yang telah membentuk sejarah manusia. Ini adalah kesadaran yang bisa terasa membebaskan sekaligus menggelisahkan. Apakah kita benar-benar berbeda dari mereka yang datang sebelum kita? Atau kita hanyalah aktor dalam drama kuno, memainkan adegan yang sama dengan kostum yang berbeda? Jung tidak takut menjelajahi sudut-sudut gelap pikiran, tempat keinginan terlarang bersembunyi. Dia meyakini bahwa dengan menghadapi keinginan-keinginan ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Tapi mengapa keinginan-keinginan ini dianggap terlarang sejak awal? Apakah karena mereka mengancam tatanan sosial, atau karena mereka mengungkapkan kebenaran yang lebih baik kita sembunyikan? Coba pikirkan tentang konsep tabu incest. Freud dengan terkenal menyatakan bahwa keinginan terdalam kita yang paling tertekan berakar pada kerinduan akan yang terlarang, ibu kita, saudara perempuan kita. Namun, Jung melihat lebih jauh dari sekadar interpretasi harfiah. Dia memandang tabu incest sebagai metafora untuk perjalanan ke dalam alam bawah sadar, sebuah perjalanan yang penuh bahaya namun juga berpotensi membawa perubahan besar. Ini bukan soal tindakan harfiahnya, melainkan tentang ketakutan kembali ke keadaan primitif di mana kesadaran kita belum terpisah, sebuah kondisi di mana batas antara diri kita dan orang lain menghilang. Tapi jangan terlalu serius. Lagi pula, Jung sendiri mengakui ada sisi humor dalam kondisi manusia kita. Dia pernah mengatakan bahwa perjalanan seorang neurotik kembali ke pelukan ibu mirip dengan kompleks Yunus dan ikan paus, di mana sang pahlawan ditelan bulat-bulat, lalu muncul kembali dalam keadaan berubah. Gambaran yang hidup, bukan? Sebuah gambaran yang menangkap absurditas dan kedalaman perjuangan psikologis kita. Teori-teori Jung mengajak kita untuk melihat lebih dalam, untuk mempertanyakan cerita-cerita yang selama ini kita dengar. Apakah keinginan kita benar-benar terlarang, atau hanya salah dipahami? Dengan merangkul sisi gelap diri, kita bisa membuka potensi untuk tumbuh dan berkreasi. Ini adalah usaha yang berisiko, namun seperti yang dikatakan Jung sendiri, adalah kewajiban moral bagi ilmuwan untuk menghadapi risiko melakukan kesalahan dan menerima kritik agar ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi, apa artinya ini bagi kita saat ini? Di dunia yang seringkali lebih menghargai keseragaman daripada keunikan, pemikiran Jung mengingatkan kita akan pentingnya menemukan jati diri. Keinginan terlarang kita, bisikan dari kedalaman alam bawah sadar, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dijelajahi. Mereka menyimpan kunci untuk memahami diri kita yang sebenarnya dan posisi kita di dunia ini. Saat kita mengakhiri perjalanan ini menjelajahi teori-teori Jung, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung. Keinginan terlarang apa yang tersembunyi di dalam diri Anda, menunggu untuk diungkapkan? Apakah Anda siap untuk menghadapinya, merangkul kekacauan, dan menemukan makna di balik kegilaan itu? Ingatlah, jalan menuju penemuan diri bukanlah garis lurus, melainkan labirin penuh liku dan belokan. Namun, jangan khawatir, karena di balik kegelapan terdapat potensi untuk pencerahan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan teori Jung tentang keinginan terlarang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan,
dan bagikan dengan orang lain yang mungkin tertarik dengan misteri pikiran. Sampai jumpa di lain waktu. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan ingatlah, kenyataan seringkali lebih aneh daripada fiksi. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita tentang teori-teori Jung, mari kita menyelami lebih dalam lagi ke dalam lorong-lorong rumit dari alam bawah sadar. Bayangkan ini, sebuah perpustakaan megah, rak-raknya membentang tanpa batas. Setiap buku adalah perwujudan dari sebuah arketipe yang menunggu untuk dibaca. Di dalam halaman-halaman ini terdapat kisah-kisah dari alam bawah sadar kolektif, narasi dan simbol yang dibagikan lintas budaya dan waktu, membisikkan kebenaran tentang kemanusiaan kita yang saling terhubung. Jung berpendapat bahwa arketipe-arketipe ini bukan sekadar peninggalan mitos kuno, melainkan bagian hidup dari jiwa kita. Mereka membentuk cara pandang kita, mempengaruhi keputusan kita, dan mewarnai impian kita. Sang pahlawan, orang tua bijak, si licik. Setiap arketipe ini berperan sebagai pemandu dalam menghadapi kerumitan hidup, membuka jalan menuju pemahaman diri. Pertimbangkan arketipe bayangan, perwujudan dari aspek-aspek kepribadian kita yang tertekan. Ini adalah bagian dari diri kita yang menyimpan keinginan terdalam, ketakutan, dan potensi yang belum terwujud. Berinteraksi dengan bayangan itu seperti memulai perjalanan seorang pahlawan, sebuah pencarian bukan untuk kemuliaan di luar, tetapi untuk kedamaian di dalam diri. Dengan mengintegrasikan bayangan, kita menghadapi bagian dari diri kita yang telah lama kita tolak, memungkinkan kita untuk menjadi lebih utuh dan lebih autentik. Namun, perjalanan ini tidak tanpa bahaya. Bayangan, jika dibiarkan tanpa kendali, dapat muncul dalam bentuk perilaku merusak dan proyeksi bawah sadar. Jung mengingatkan kita tentang bahaya memproyeksikan bayangan kita kepada orang lain, sebuah proses yang bisa berujung pada mencari kambing hitam dan prasangka. Ini adalah pengingat bahwa kegelapan yang kita lihat di dunia seringkali merupakan cerminan dari kegelapan dalam diri kita sendiri. Namun, di balik konfrontasi ini terdapat potensi untuk perubahan yang mendalam. Dengan mengakui dan merangkul sisi gelap diri kita membuka pintu menuju kreativitas dan inovasi. Misalnya, seorang seniman menyalurkan bayangan ke dalam karya mereka, mengubah gejolak pribadi menjadi kebenaran yang universal. Melalui proses alkimia inilah kita mengubah elemen dasar dari jiwa kita menjadi emas pengetahuan diri. Di dunia yang serba cepat saat ini, di mana gangguan ada di mana-mana dan refleksi diri sering diabaikan, wawasan dari Jung menawarkan secercah harapan. Mereka mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan terlibat dalam tindakan berani mengeksplorasi diri. Ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa keinginan terlarang kita, sisi tersembunyi dari diri kita, bukanlah hambatan melainkan peluang untuk berkembang. Mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana cara memulai perjalanan penemuan diri ini. Mulailah dengan memperhatikan mimpimu, perjalanan malam yang membawa kita ke alam bawah sadar. Catatlah, renungkan, dan kenali simbol serta tema yang sering muncul. Cobalah berimajinasi aktif, sebuah teknik yang dianjurkan oleh Jung, di mana kamu membiarkan alam bawah sadar berbicara melalui gambar dan cerita yang muncul secara spontan. Melalui praktik-praktik ini, Anda mulai berdialog dengan lapisan terdalam dari jiwa Anda, mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Saat kita menutup bab tentang eksplorasi Jung terhadap keinginan terlarang, ingatlah bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini adalah proses yang terus berlanjut, sebuah petualangan seumur hidup menyelami kedalaman diri Anda. Sambutlah dengan rasa ingin tahu, dengan keberanian, dan dengan selera humor, karena pikiran adalah sebuah karya menakjubkan yang rumit, terjalin dari benang-benang cahaya dan bayangan. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan mendalam ke dunia misterius Carl Jung. Semoga ajarannya menginspirasi Anda untuk menjelajahi wilayah tak dikenal dalam jiwa Anda sendiri dan menemukan harta tersembunyi yang ada di dalamnya. Sampai kita bertemu lagi, teruslah bertanya, menjelajah, dan merangkul teka-teki indah yang adalah dirimu.